Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali anak-anakku kita pada semester 2 ini. Semoga kita semua dapat melalui semua ujian ini dan tetap dijaga kesehatannya. Nah, di awal semester 2 ini Ustazah akan menjelaskan tentang tema 6, subtema 1, pembelajaran 1 dan 2. Nah, ini nanti muatan bahasa Indonesia dan IPA. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, semua gambar ini berhubungan dengan kalor atau energi panas. Nah, tahukah kalian apakah energi panas itu? Ya, energi panas yang digunakan atau yang ada dalam gambar itu adalah energi panas yang bersumber dari matahari dan api. Nah, bagaimana dengan tubuh manusia? Apakah tubuh manusia mengeluarkan energi panas juga? Nah, sekarang kita pelajari bersama-sama. Baiklah, marilah kita memahami bacaan dulu yang berjudul sumber energi panas. Benda yang dapat menghasilkan energi panas disebut sumber energi panas. Sumber energi panas dapat kita jumpai di alam, salah satunya adalah matahari. Matahari merupakan sumber energi panas terbesar. Semua makhluk hidup memerlukan energi panas matahari. Energi panas matahari membantu proses pembuatan makanan pada tumbuhan yang disebut sebagai proses fotosintesis. Makanan yang dihasilkan oleh hasil fotosintesis menjadi sumber energi bagi makhluk hidup lainnya, termasuk manusia. Energi panas matahari dapat menerangi bumi, sehingga udara di bumi menjadi hangat. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Misalnya, panas matahari digunakan untuk mengeringkan padi setelah dipanen, mengeringkan garam, mengeringkan ikan asin, bahkan untuk mengeringkan pakaian yang basah. Cobalah kamu gosokkan kedua tanganmu selama 1 menit. Apa yang kamu rasakan? Sekarang ambillah sebuah mistar plastik, kemudian gosok-gosokkanlah pada kain yang kering selama 2 menit. Lalu sentuhlah permukaan mistar plastik itu. Apa yang kamu rasakan? Setelah kamu melakukan 2 kegiatan tersebut, apakah kamu merasakan panas? Energi panas dapat dihasilkan ketika terjadi gesekan antara 2 benda. Pada kegiatan di atas, gesekan antara kedua telapak tanganmu dan gesekan antara mistar dan kain dapat menimbulkan energi panas. Selain matahari dan gesekan antara 2 benda, energi panas juga dapat diperoleh dari api. Pada zaman dahulu, orang mendapatkan api dengan cara menggosokkan 2 buah batu yang kering sampai keluar percikan api. Selain itu, nenek moyang kita dahulu menggunakan kayu kering, lalu digosok-gosokkan dengan tanah yang kering sampai keluar api. Ternyata, gesekan 2 benda antara 2 batu kering dan gesekan antara 2 kayu kering dapat menghasilkan energi panas berupa api. Saat ini, api mudah dihasilkan dari korek api dan kompor. Nah, bacaan yang sudah kita baca tersebut merupakan contoh teks eksplanasi yang menjelaskan tentang sumber energi panas. Nah, teks eksplanasi itu apa? Yaitu teks yang berisi tentang penjelasan fenomena alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Nah, langkah-langkah apa yang kita gunakan untuk memahami teks eksplanasi? Yang pertama, menemukan kata-kata kunci dalam teks eksplanasi. Contohnya, kalau kita perhatikan pada bacaan yang sudah kita baca, kata kuncinya ada kata energi, panas, dan matahari. Kemudian yang kedua, menjawab pertanyaan yang berkaitan dengan teks bacaan. Contohnya misalnya ada pertanyaan, apa yang disebut dengan sumber energi panas? Nah, jawabnya adalah sumber energi panas adalah segala sesuatu yang dapat menghasilkan panas.
Setelah kita dapat memahami teks eksplanasi, kita juga bisa membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks tersebut. Nah, ringkasan itu apa ya? Ringkasan itu adalah bentuk pendek suatu bacaan yang berisi pokok-pokok pikiran yang dirangkai menjadi sebuah paragraf yang padu. Nah, hal-hal yang perlu diperhatikan untuk membuat ringkasan dapat kalian simak pada layar monitor kalian. Yang pertama adalah membaca dengan cermat keseluruhan teks bacaan. Yang kedua, menandai gagasan pokok pada setiap paragraf. Yang ketiga, mengubah gagasan pokok menjadi kalimat efektif menggunakan kalimat sendiri. Dan selanjutnya, menyusun kalimat-kalimat tersebut menjadi paragraf. Berikutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan biasanya dibuat setelah membuat ringkasan. Nah, kesimpulan itu adalah suatu pernyataan akhir berdasarkan uraian dari informasi sebelumnya. Biasanya kesimpulan merupakan ringkasan suatu teks bacaan yang dirangkai dengan bahasa sendiri. Nah, apa saja yang harus diperhatikan untuk membuat kesimpulan? Yang pertama, membaca teks dengan seksama. Kedua, mencatat informasi penting dalam bacaan. Kemudian yang terakhir adalah mengubah informasi penting tersebut menjadi sebuah kalimat menggunakan bahasa sendiri. Setelah Ustadzah menjelaskan tentang teks eksplanasi, Ustadzah beri tugas. Nah, ini tugasnya untuk penilaian bahasa Indonesia 4.3. Nah, tugasnya apa? Menjawab pertanyaan pada LKS hanya halaman 8, bagian aktivitas siswa yang berjudul perbedaan panas dan suhu. Nah, tugas ini nanti dikerjakan di buku tulis dengan tulisan yang rapi dan dapat dibaca, difoto dengan jelas dan diupload di e-learning. Nah, berikutnya Ustadzah jelaskan materi tentang muatan IPA. Nah, di bahasan di depan kita sempat menyinggung tentang sumber energi panas. Nah, yang dimaksud sumber energi panas itu apa? Yaitu segala sesuatu yang dapat menghasilkan energi panas. Nah, sumber energi panas ini ada di sekitar kita. Contohnya apa saja? Yang pertama adalah matahari. Matahari itu adalah energi terbesar yang ada di bumi. Tidak ada satupun makhluk hidup yang tidak membutuhkan matahari. Berikutnya adalah api. Nah, api sangat dibutuhkan manusia untuk memasak makanan. Kemudian ada tenaga sumber energi listrik. Nah, pada manusia modern listrik menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian ada juga energi yang bersumber dari panas bumi atau biasa disebut dengan geotermal. Nah, energi panas bumi itu biasanya diolah menjadi energi listrik. Nah, sekarang mengapa panas matahari yang jaraknya sangat jauh dari bumi dapat kita rasakan? Nah, hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan kalor. Contoh lagi, perpindahan kalor itu pada saat kita memasak makanan. Energi panas yang berasal dari kompor dapat dimanfaatkan untuk mematangkan masakan kita. Nah, kedua contoh tersebut itu adalah contoh dari perpindahan kalor atau panas yang kita alami pada kehidupan kita sehari-hari. Dari kedua contoh tersebut kita bisa mengetahui bahwa perpindahan kalor itu terjadi dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Setelah Ustadzah menjelaskan tentang perpindahan kalor tersebut, sekarang silahkan dikerjakan LKS-nya pembelajaran 1, dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Jika masih belum jelas, kalian bisa memutar ulang video ini atau membaca buku cetak dan LKS yang kalian punya di rumah. Demikianlah materi yang Ustadzah sampaikan pada hari ini. Semoga kalian bisa memahaminya dan tetap semangat melaksanakan pembelajaran dari ini. Semoga pandemi segera berlalu dan kita bisa bertemu kembali di kelas dengan suasana yang gembira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.